Jadi teman-teman, hari ini kita seperti yang teman-teman ketahui ya, jadi hari ini kita akan berdiskusi, belajar bersama, mengulas kembali eh, terkait dengan apa itu bullying gitu. Ada juga yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Kalau yang masuk kelas BK mengajarkan tentang modul setara, tentunya pasti teman-teman sudah pernah mendapatkan materi ini gitu. Tapi tidak masalah. Jadi hari ini kita akan membahas lagi lebih dalam, lebih detail. Jadi barangkali kemarin teman-teman di kelas malu bertanya gitu, punya kasus, punya pengalaman melihat temannya atau melihat keluarganya di lingkungan sekitar rumah yang terkena bullying, tetapi malu atau enggan untuk mengungkapkan. Nah, hari ini kita harapkan teman-teman nanti bisa cerita atau menyampaikan apa yang teman-teman pernah rasakan gitu ya. Oke, kita lanjutkan bullying atau yang dikenal dengan perundungan. Nah, teman-teman mungkin lebih sering dengar kata bullying dari perundungan gitu daripada perundungan gitu ya. Tetapi ya harapannya nanti setelah ini kalau mendengar kata perundungan, oh perundungan berarti bullying gitu ya. Nah, bullying itu merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang disengaja, yang tujuannya adalah menyudutkan orang lain atau membuat orang lain itu sakit hati. Kemudian dilakukan secara terus-menerus. Nah, kunci katanya ada 3 ya teman-teman ya. Dilakukan dengan sengaja, kemudian dilakukan dengan tujuan menyakiti, kemudian dilakukan secara terus-menerus. Nah, itu adalah kunci dari bullying gitu. Nah, ketika teman-teman mengalami hal 3 tersebut, berarti itu sudah dinamakan bullying. Nah, bentuk bullyingnya itu macam-macam. Jadi ada bullying secara langsung dan tidak langsung. Bullying secara langsung itu bagaimana? Bullying secara langsung itu jelas contohnya melakukan kekerasan, memukul, mencubit gitu ya. Kemudian menendang dan lain-lain. Jadi yang dilakukan secara langsung kontak fisik. Nah, ada bullying tidak langsung. Bullying tidak langsung itu antaranya adalah mengejek, melecehkan secara verbal, secara omongan gitu ya, memanggil nama orang tua gitu ya, misalnya di sekolah. Kemudian melalui cyberbullying melalui internet gitu, melalui status WhatsApp atau status Instagram dari teman-teman. Nah, itu bentuk bullying. Ada lagi bullying relasional. Nah, bullying relasional ini ya bullying yang tujuannya adalah misalnya di hubungan pertemanan kayak gitu ya, ada yang dikucilkan, tidak ditemani kayak gitu. Nah, itu bullying secara relasional. Nah, penyebab bullying sebenarnya macam-macam gitu ya. Faktornya itu macam-macam. Pasti setiap orang tuh punya motif tersendiri gitu, punya niat tersendiri. Tapi ini yang paling banyak terjadi adalah karena biasanya permusuhan, perselisihan gitu ya. Mungkin satu geng dengan satu geng yang lain gitu karena mungkin tidak suka dan lain-lain. Misalnya geng Mobile Legends sama geng Free Fire lah, misal kalau di sekolah ya, itu saling ejek-ejekan. Nah, itu juga biasanya salah satu penyebab dari bullying. Kemudian rasa kurang pede juga bisa menyebabkan bullying. Kemudian perasaan dendam, mungkin ada suatu hal yang pernah dirasakan karena disakiti dan lain-lain sehingga dia menjadi pelaku bullying. Dan juga pengaruh negatif media, biasanya ya mencontoh atau meniru hal-hal biasanya di Instagram ya, kalau banyak sekarang kan banyak yang akun-akun yang mengviralkan misalnya perlakuan-perlakuan sesuatu, tapi akhirnya kita menirukan gitu tanpa kita sadari bahwa itu adalah perilaku bullying. Lantas emang kenapa sih kok bullying itu apa namanya dibahas, dan maksudnya seberapa bahaya gitu? Perasaan biasa aja ya, maksudnya cuma diejek kayak gitu ya. Kenapa itu jadi suatu hal yang luar biasa gitu? Nah, sebenarnya bullying itu teman-teman, kalau teman-teman sadari, bullying itu berdampaknya itu sangat panjang gitu. Jadi nggak cuman kalau kita melihat secara kasat mata itu mungkin halnya cuma diejek segitu aja gitu kan. Tetapi kita nggak pernah tahu gitu orang-orang atau teman-teman kita yang diejek itu
bisa mengalami hal-hal yang berkepanjangan, misalnya trauma gitu, kemudian bahkan sampai depresi gitu. Ya teman-teman mungkin bisa membayangkan ketika tadi secara definisi ya, bullying itu dilakukan secara terus-menerus. Jadi saya ambil contoh ketika misal di sini siapa ya, Tatang gitu ya, tadi Mas Tatang itu dibully dan nggak di apa ya, diajak main sama teman-temannya setiap hari seperti itu. Nah, pastinya Mas Tatang itu akan merasakan saya di dunia ini nggak punya teman gitu loh. Saya harus bermain sama siapa, saya harus tanya sama siapa, belajar sama siapa. Nah, kemudian karena saking depresinya gitu ya, bingung, akhirnya dia bisa saja memutuskan untuk mengakhiri nyawanya gitu, maksudnya membunuh diri gitu kan. Sampai sebahaya itu teman-teman. Jadi jangan dianggap hal yang sepele gitu, karena bullying cuma candaan kayak gitu, tapi dampaknya itu pasti akan berbahaya dan berkepanjangan seperti itu. Nah, sebelum ke langkah, jadi sebenarnya kalau kalau secara apa ya, komponen itu unsur dari bullying itu ada siapa aja gitu ya. Ya tentunya ada pelaku, pelaku itu orang yang melakukan bullying, kemudian ada si korban yang dilakukan bullying, dan juga yang ketiga ada yang namanya saksi gitu ya, atau orang yang melihat kejadian pembulian itu gitu. Misalkan aku lagi nggak sengaja di kantin melihat si A sama si B si A lagi membuli si B gitu. Nah, aku nih melihat, tapi aku nggak dibully dan aku bukan pembuli. Nah, itu juga salah satu unsur pembulian. Jadi dia sebagai saksi gitu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan sih ketika ada teman-teman yang dibully atau pelaku bullying? Menolong. Nah, betul. Tentunya kita yang utama adalah satu-satunya jalan, kita harus berani melawan gitu ya teman-teman ya. Sebagai entah itu sebagai korban, apalagi sebagai korban ya, atau jadi saksi gitu. Jadi kita harus Membela diri. melawan gitu. Nah, melawan itu dalam hal apa? Tidak hanya melawan secara fisik, maksudnya kekerasan, tapi setidaknya kita bisa bersuara untuk melawan gitu. Maksudnya misalkan, hey, aku tidak suka kamu kayak gituin gitu. Itu minimal. Atau mungkin kalau kita tidak berani seperti itu secara langsung, kita bisa melaporkan ke orang dewasa, atau mungkin kalau di sekolah ada guru BK atau guru-guru yang lain gitu ya. Nah, itu wajib Melaporkan. kita lakukan ketika ada terjadi kasus bullying seperti itu. Jadi kuncinya itu, kalau misalkan selama kita belum berani melakukan atau melaporkan atau melawan, nah itu bullying itu akan terus terjadi teman-teman. Nah, ini ada langkahnya ya, tetap percaya diri, kemudian simpan buktinya. Nah, bukti ini bisa saja teman-teman rekam, atau saksi itu bisa jadi bukti ya, si teman tadi yang melihat gitu ya. Kemudian lapor dan berbaur lah, kalau ini langkah ya. Jadi jika kita sebagai korban, teman-teman di sini perlu membedakan ya, apa yang namanya bullying, kemudian ejekan, bercanda, dan berantem gitu. Nah, aku kasih contoh tadi. Jadi bullying itu tadi kuncinya adalah satu orang itu memiliki kekuatan gitu, memiliki power yang lebih daripada yang lain. Misalkan si A sama si B. Nah, si B ini adalah orang yang lemah gitu, dia nggak berani untuk ngomong. Kemudian si A ini merasa dia itu lebih kuat, merasa dia, aku kalau berantem sama si B ini aku pasti menang gitu. Atau mungkin si A ini anak polisi gitu ya, anak-anak guru, atau anak orang tua aku kayak gini gitu misal. Itu yang kemudian itu sebagai motif dia untuk melakukan bullying, mengejek si B ini. Jadi itu yang dinamakan bullying. Tetapi beda ketika si B ini berani melawan ya teman-teman ya. Maksudnya si A sama si B, si A ngejek nih, nah si B ngejek lagi gitu, membalas lah. Itu bukan bullying, itu namanya berantem gitu, pukul lagi. Nah, itu namanya bullying. Kemudian itu terjadi saat terus menerus, hari Senin dia kayak gituin, hari Selasanya dia kayak gituin lagi, sorenya dia kayak gituin. Nah, itu yang dinamakan bullying. Kemudian bercanda gitu, konteksnya mungkin teman-teman, kemudian kalau cuma bercanda gimana Kak gitu. Nah, kalau bercanda itu tidak ada tidak ada orang atau tidak ada yang merasa sakit hati gitu. Misalkan
si A mengejek si B, dasar kamu lemot gitu misalnya. Nah, si B-nya itu memang maksudnya nggak merasa sakit hati dan nggak merasa bahwa itu mengintimidasi dia gitu, nggak merasa tersudutkan gitu ya bahasanya. Pokoknya nggak rasa sakit hati gitu ya. Nah, itu juga bukan suatu bullying gitu. Maksudnya ya nggak apa-apa, aku memang lemot kan juga yang penting cantik gitu misal ya gitu. Jadi itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sudah menyebabkan atau menimbulkan rasa takut, menimbulkan rasa aku jadi lemot, jadi aku kalau kelompokan jadi minder gitu. Nah, itu sudah namanya bullying gitu. Nah, kemudian itu tadi jika melihat bullying, kita tidak boleh diem gitu ya. Jangan diem, apalagi sampai menambahi ikut-ikutan gitu ya. Ikut-ikutan memukul, ikut-ikutan uh, membuli kayak gitu, itu nggak boleh. Jadi harus melerai. Kemudian dukung korban. Jadi semua orang itu punya kesempatan yang sama, punya cita-cita yang sama. Jadi jangan sampai kita mematikan atau kita menghilangkan cita-cita orang lain itu hanya karena kita bully dia gitu loh. Siapa tahu dia besok jadi bupati, jadi wali kota, kan kita nggak tahu gitu kan. Iya. Karena sering kejadian gitu. Uh, ya karena kan bullying itu sangat-sangat dekat dengan kita gitu ya. Maksudnya kita nggak pernah tahu 10 tahun, 15 tahun yang akan datang orang yang kita bully itu ternyata menjadi bos kita gitu, menjadi partner kita di tempat kerja, kan kita nggak pernah tahu gitu. Jadi jangan sampai itu menjadikan si orang itu jadi sakit hati, kemudian ketika dia jadi bosnya kita gitu kan, yang kebetulan jadi bosnya kita 10-15 tahun kemudian, kita yang kemudian dibalas dendam gitu karena dia merasa sakit hati dulu pernah waktu SMP aku pernah dibully sama kamu gitu, jadi dia membalas itu, kan kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Jadi jangan pernah melakukan bullying gitu. Tapi ini menarik ya Mas ya, ketika kita melihat bullying kita harus berani juga melaporkan gitu kan. Cuman kan orang seringkali mikir kayaknya nanti udah ada yang membantu deh gitu. Kayaknya ya udah mungkin kalau aku ikutan nanti malah jadi kena masalah lagi gitu kan. Itu menurut Mas Luki gimana tuh? Ya, jadi memang bullying itu harus diputus mata rantainya itu ya dari kita gitu, dari kita orang-orang yang pertama kali melihat gitu. Jadi ketika orang yang pertama kali melihat membiarkan, itu nanti orang yang kedua melakukan hal yang sama, membiarkan gitu loh. Jadi itu akan terus berlanjut gitu. Nah, maksudnya tapi memang kalau di sini mungkin kebanyakan kasus gitu ya, kebanyakan kasus itu biasanya memang pelaku-pelaku bullying yang sudah expert, yang sudah lihai gitu ya, maksudnya yang sudah sering gitu melakukan, itu pasti melihat kondisi di sekitar itu tidak ada orang gitu. Jadi misalkan si A itu membuli si B gitu. Ketika membuli si B itu pasti biasanya di tempat sepi kayak gitu. Kebanyakan seperti itu. Atau mungkin di toilet sekolah gitu ya yang nggak ada orang. Nah, satu-satunya jalan adalah yang menjadi korban bullying itu yang wajib pertama kali untuk melawan. Nah, itu tadi yang aku sampaikan, bahwa melawan itu tidak harus langsung secara fisik dilawan, tetapi melawan dengan cara melaporkan, kemudian bercerita kepada orang lain bahwa aku tuh nggak nyaman gitu, aku tuh sakit hati kayak giniin, aku harus gimana gitu. Karena teman-teman di sini juga tidak sendiri gitu, banyak orang-orang yang pastinya melindungi. Kalau di sekolah tentunya Bapak Ibu guru ya, terutama Bapak Ibu guru BK itu pasti akan melindungi teman-teman kayak gitu. Jadi jangan sungkan, jangan ragu untuk teman-teman melaporkan kayak gitu. Nah, secara hukum juga bullying tentunya sudah menjadi hal yang ada dalam undang-undang gitu. Jadi kalau pelaku bullying sampai melukai fisik dan lain-lain atau menyebabkan kematian bahkan, itu bisa dijerat hukum kayak gitu, ada undang-undangnya kayak gitu teman-teman. Jadi bukan suatu hal yang kaleng-kaleng ya teman-teman ya. Jadi bullying itu satu hal yang perlu kita perlu kita cermati dan perlu kita hindari bersama gitu untuk tidak melakukan bullying. Betul. Gitu. Betul. Lanjut nih, yang terakhir ada ciri ketika kita berteman yang baik nih teman-teman. Yang pertama,
kita perlu saling menasehatin. Jadi misal kalau misalnya sudah ada pola, oh nanti kalau misalnya di tempat ini yang sepi biasanya akan terjadi bullying gitu kan. Kita sebagai teman boleh nih mengingatkan jangan ke situ, nanti rawan kena bullying. Pokoknya sesama teman yang baik, kita itu harus saling memberikan informasi, saling memberikan dukungan gitu kan. Nah, yang kedua ini penting banget nih, saling bekerja sama gitu. Tentunya benar banget nih Inayatul dalam hal kebaikan ya, bukan keburukan. Saling bekerja sama itu bukan berarti nyontekin saat ulangan, tapi tapi kerja sama itu ya saat kerja kelompok gitu kan. Misalnya disuruh bikin video sama bu guru, disuruh bikin poster, nah itu benar-benar memberikan kontribusi yang banyak gitu, memberikan kontribusi yang positif, bukan yang cuman ngejek, ih masa cuman kayak gitu doang gitu. Ya. Terus yang kedua menerima apa adanya. Sebenarnya teman-teman boleh sih memberikan kritik, cuman memang sebisa mungkin hal-hal yang tidak bisa dikondisikan gitu ya. Misalnya nih tentang wajah ya, misalnya wajahnya kayaknya banyak jerawat gitu. Terus teman-teman protes terus, kamu tuh kenapa sih nggak pernah bersihin? Kenapa sih kamu kok jerawatan dan sebagainya? Padahal kan yang namanya jerawat itu nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita benar-benar perhatikan supaya nggak muncul gitu kan. Nah, tapi sebagai teman itu harusnya yang benar-benar mendampingi. Caranya mendampingi misalnya, kayaknya kalau misalnya pakai pembersih ini cocok deh gitu. Itu yang baru soal jerawat ya gitu. Banyak contoh yang lain nanti kita bisa ulas saat tanya jawab. Dan yang terakhir nih, ciri pertemanan yang baik itu yang jujur dan tidak berkata kasar. Seringkali teman-teman mungkin biasa banget yang manggil pakai nama orang tua gitu. Nah, padahal nggak boleh. Nanti bisa menimbulkan sakit hati. Itu sering banget terjadi nih ya teman-teman. Maksudnya apa namanya bercandaan gitu ya. Ya Kak Luki, Kak Rosta mungkin juga mengalami dulu waktu SMP gitu. Nah ini Kak Luki punya apa ya cerita lucu gitu tentang lucu dan memang juga jadi bisa jadi pembelajaran ya teman-teman ya. Jadi dulu tuh temanku juga pernah seringkali memanggil nama temanku dengan orang tua gitu, misalnya namanya Robert gitu ya, nama orang tuanya gitu. Nah, ketika dia belajar kelompokan gitu ya, belajar kelompok karena mungkin dikasih tugas sama guru gitu. Nah, ketika sampai rumahnya, si temanku itu nanya karena ada di situ ada bapaknya juga ya, yang bukan kan dia ke rumah dan yang bukain pintu kebetulan bapaknya gitu. Nah, terus dia tuh secara tanpa sadar dia tuh nanyanya gini, Pak, mohon maaf Robertnya ada, padahal Robert itu nama bapaknya yang dia tanya. Terus jadi akhirnya dia jadi malu suatu hal yang memalukan seumur hidup dia gitu. Jadi akhirnya dia meskipun itu tidak dimarahin secara langsung ya sama Pak Robertnya gitu, tapi ya dia pastilah jadi malu gitu. Nah itu karena dia udah kebiasaan di kelas atau di sekolah itu memanggil nama orang tuanya. Jadi ya jangan sekalian nama orang tua manggilnya dengan nama orang tua gitu ya. Jadi kita sesi sharing. Kita bacain yang dikirim oleh teman-teman lewat Instagram ya Mas ya. Boleh. Oke, pertanyaan pertama nih. Dari Dede Faruk, gimana caranya supaya teman-temanku tidak mengejek kalau misalnya aku itu gendut? Kalau aku ya, aku juga pernah punya pengalaman temanku itu gendut dan dia memang jadi apa ya, suatu keminderan gitu, satu hal yang menjadikan dia itu minder gitu. Jadi waktu SMA dulu, temanku itu memang dia berbadan ya lumayan gemuk gitu ya. Terus kemudian dia cerita waktu SMP nggak berani sama sekali ikut organisasi karena kan biasanya kalau ikut OSIS dia harus tampil di depan dan dia itu nggak pede karena ketika tampil di depan itu pasti akan disuraki ya bahasanya akan diledekin gitu, gendut kayak gitu. Nah, terus kemudian ketika SMA dia tuh terus berpikir gitu, aduh aku mau sampai kapan aku minder dan aku memendam bakatku karena sebenarnya dia itu orang yang vokal dalam arti dia tuh seneng ngomong di depan orang, kemudian
semacam penyiar radio kayak gitulah, dia suka-suka hal yang seperti itu. Nah, Iya. tetapi gara-gara itu dia takut dibully, akhirnya SMP. Sekolah marah. ke OSIS pun dia nggak berani gitu. Nah, pada saat SMA dia akhirnya berpikir, aku kalau misalnya kayak gini terus aku nggak bakal maju-maju gitu, orang nggak akan melihat aku. Nah, dia akhirnya percaya diri dan ikut OSIS, dia ikut apa namanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah gitu. Jadi akhirnya dia apa namanya ikut beberapa kali lomba paduan suara dan menjadi juara lah, ya semacam jadi ikonnya SMA gitu. Maksudnya apa-apa diandelin sama guru, kalau misalkan ada lomba apa dia diandelin. Jadi kuncinya adalah yaitu memutus apa ya, perspektif bahwa aku minder, aku nggak pede kayak gitu. Nah, kuncinya harus percaya diri gitu, karena orang yang membuli itu belum tentu lebih baik dari kita kan tentunya gitu. Jadi ya jangan minder gitu. Oke. Siap-siap. Lanjut nih ya pertanyaannya. Ini lucu, Ragils26 Instagramnya. Dia nanya gini, aku nemenin temenku yang dibully, tapi aku jadi dibully juga. Dan akhirnya teman-teman dekatku nemenin, jadi aku nggak sendiri. Jadi sebenarnya nyelesain bullying itu butuh teman-teman yang akhirnya untuk apa ya, punya power gitu ya. Aku punya geng loh gitu misalnya gitu. Menurut Mas Luki gimana? Ya benar. Jadi melawan itu kan tadi aku bilang ya harus melawan lah. Melawan itu juga salah satu apa ya, cara untuk melawan, karena kan kalau sendirian kita mungkin tidak berani gitu ya, karena di sana juga bertiga gitu misalkan. Nah, itu juga salah satu caranya itu. Jadi kita nemenin orang yang terbuli, jadi kemudian menjadikan apa ya, menjadi kelompok gitu kan ya, jadi kelompok. Jadi orang yang akan membuli pun akhirnya jadi mikir-mikir bahwa itu di sana juga ternyata ada temannya dan banyak orang gitu. Nah, itu juga salah satu cara sih menurutku kalau misalnya ada perilaku bullying itu. Oke, nah tindakan yang dilakukan sama tadi siapa namanya yang nanya itu juga udah sangat-sangat membantu orang yang temannya yang dibully gitu. Itu salah satu caranya dengan menemani gitu ya. Lah ini ada pertanyaan yang menarik juga dari Alvarel Faurus, sahabat Putra Imti ya. Itu aku dulu dibully, tapi sekarang aku gantian yang bully dia. Gimana? Nah itu tadi konteksnya adalah ketika dibully dan akhirnya membuli. Nah itu kan tadi adalah di mana itu ada saling melawan gitu ya. Jadi benar, jadi itu melawan dan sama-sama punya kekuatan. Nah itu yang akhirnya terjadi tidak ada bullying gitu. Maksudnya itu bukan sebagai kategori bullying karena satu orangnya itu sudah berani untuk melawan, membalikan keadaan gitulah kalau bahasa sepak bola ya gitu. Jadi ketika si A tadi dulunya nggak berani melawan, nah sekarang berani melawan, nah itu sama-sama sama-sama bully gitu ya, itu dinamakan sebagai berantem gitu. Jadi bukan lagi bullying. Jadi bullying itu tadi lagi-lagi teman-teman saya sampaikan sekali lagi bahwa satu orang itu merasa dia tidak mampu gitu, merasa tidak berani, merasa terhakimi gitu, merasa tersudutkan, tidak berani melawan. Nah itu yang namanya bullying. Oke, jadi kekompakan dengan teman dan juga bagaimana kita mempersepsikan orang yang ngebully kita itu penting ya. Kan banyak juga toh yang mikir kalau misalnya, wah dia itu bully aku, berarti aku ini lemah gitu kan. Akhirnya berpikir bahwa aku tuh banyak kekurangannya. Nah, penting banget untuk ngerasa bahwa kita itu punya kelebihan kok, kita itu punya kekuatan, kita itu punya daya bangkit yang benar-benar kokoh gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau bully lagi, kita udah tegak berdiri gitu. Betul. Nah, apalagi sekarang ya teman-teman di Semarang ya, terutama di Kota Semarang itu kan di sekolah teman-teman itu sedang melaksanakan program tentang sekolah ramah anak ya teman-teman ya. Nah, teman-teman pasti sudah tahu itu kan, maksudnya sudah disosialisasikan sama guru-guru atau yang lain gitu. Nah, sekolah ramah anak itu yang kemudian menjadikan bullying ini sebagai hal yang benar-benar harus dihindari teman-teman. Jadi ada sanksinya sendiri gitu. Bahkan mungkin bisa saja nanti sanksinya sampai pada mungkin bisa dikeluarkan atau seperti apa gitu. Jadi kembali lagi bahwa bullying ini
akan hilang ketika dimulai dari diri kita masing-masing gitu. Kita sadar bahwa oh ya aku nggak mau dibully, ya udah aku juga jangan ngebully gitu. Nah, mungkin mumpung kita berkumpul ya Kak Ros, jadi ini ada dari SMP 22, 28, 29, 1, aku pengen denger satu orang dia masing-masing perwakilan sekolah gitu, cerita atau ya sharing lah, bullying apa sih yang sering terjadi di sekolah teman-teman gitu. Apa yang sering terjadi bully yang seperti apa gitu yang sering terjadi di sekolah teman-teman? Boleh, siapa dulu silakan. Ini di chat juga disebutkan Mas, yang sering aku lihat di sekolah itu dikucilkan. Dikucilkan yang seperti apa misalnya? Biasanya mungkin ini ya, kayaknya ini deh, kalau misalnya ada di kelas yang anaknya tuh diem banget, pasti akan dibully. Atau mungkin anak yang berbeda dengan yang lain dari segi warna kulit, atau mungkin dari segi gaya gitu ya, itu pasti juga dibully. Nah, apalagi yang sampai itu tadi kayak rasis ya, maksudnya dalam arti ras, suku, agama, nah itu yang sangat-sangat dikecam oleh bahkan pemerintah sendiri gitu. Jadi sangat-sangat tidak boleh gitu ya teman-teman, ketika mengucilkan dengan alasan karena dia kulitnya hitam gitu, karena dia agamanya beda gitu, atau karena dia dari suku mana gitu, itu sangat-sangat tidak boleh gitu. Dan itu ada hukumnya, jadi nggak boleh. Nah, ini maksudnya yang sering terjadi pada laki-laki biasanya seperti itu, apa namanya, ya kita tahu mungkin banyak teman-teman yang suka game online sekarang gitu ya, tetapi ya itu tadi, maksudnya harus menggunakan itu dengan bijak gitu, nggak boleh apa namanya, toksik gitu ya, itu hal yang sering terjadi itu pasti, dan sering biasanya cek-cekan tadi kayak misalnya orang yang seneng FF atau PUBG gitu, jadi akhirnya berantem gitu. FF itu apa Kak? Mungkin belum ada yang tahu. Free Fire ya, game online gitu, kayak semacam PUBG dan lain-lain gitu. Itu teman-teman SMP di sini pasti pada tahu dan kebanyakan pasti pada main gitu. Nah, maksudnya tidak masalah ketika memang itu menjadi hiburan teman-teman, tetapi harus tahu batasan gitu ya. Maksudnya kapan melakukan hal itu gitu, kapan harus belajar gitu. Dan tidak boleh apa namanya, toxic gitu ya ke teman-teman yang lain gitu. Jadi tadi ada yang bilang ini Mas, pas apa? SD pernah ditendang sama kakak apa gimana gitu di atas. Apa? Ditendang? Iya. Nah, dilabrak apa gimana gitu? Nah, ditendang itu juga tadi kan kata kunci bullying adalah kesengajaan gitu juga ya. Maksudnya itu ditendang karena sengaja apa tidak. Kalau misalkan memang tidak sengaja ketendang berarti ya bukan ditendang. Itu bukan bullying gitu. Oke, Tapi tulisannya ini dikeroyok Kak, ternyata dikeroyok. Wow, kalau dikeroyok ya sudah menjadi kriminal, itu tidak boleh, itu harus dilaporkan siapa yang melakukan gitu ya. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan dalam arti dialog gitu, maksudnya musyawarah, kamu tidak boleh mengulangi lagi, si pelakunya apa namanya minta maaf kan gitu ya, itu akan lebih baik gitu, maksudnya penyelesaian dengan seperti itu. Tapi kalau misalkan diulangi lagi sampai diulangi lagi gitu, teman-teman harus melaporkan gitu, melaporkan ke guru, melaporkan ke orang tua gitu ya. Siap. Ini ada juga yang menarik dari Oktami. Dari SMP mana nih? Oktami bilangnya gini, bagaimana jika jadi korban bullying, biar berani ngelapor ke guru atau orang tua? Karena masih banyak orang yang menganggap lapor ke guru itu tukang ngadu. Ya, betul itu. Maksudnya betul dalam arti sering terjadi gitu. Nah, konsep sekolah ramah anak lagi-lagi ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman tuh kalau aku boleh bilang adalah orang-orang yang lumayan beruntung dalam arti sekolah di sekolah perkotaan gitu. Maksudnya kita tidak tahu nih, misalkan aku pribadi gitu sekolah di desa lah dulu, nggak ada bukan di Semarang, di luar kota Semarang gitu ya. Yang mungkin guru-gurunya juga ngajar kurang aware, kurang apa sih namanya? Kurang care, kurang peduli gitu. Maksudnya yang ngajar-ngajar aja gitu. Berlaku kayak gitu dianggap biasa. Tapi nah, kalau di Semarang sendiri itu tadi pemerintah, dinas pendidikan, bahkan sekolah itu ya sangat-sangat memperhatikan guru yang lain.
screen itu pasti nggak bakal dicuekin gitu. Jadi teman-teman boleh sekali melaporkan hal itu ke guru BK, atau misalkan masih rikuh gitu, maksudnya masih enggan untuk melapor ke guru BK. Nah, teman-teman bisa cerita ke Pilar PKBI Jawa Tengah ya, Kak Ros ya. Jadi kalau misalkan kita kan masih sepantaran ya sama teman-teman, jadi nggak terlalu banyak gitu, maksudnya nggak terlalu gap. Jadi teman-teman boleh cerita melalui WhatsApp atau Instagram nge-DM kita aja gitu. Jadi laporkan apa yang terjadi dari mana gitu. Kita juga pastinya akan merahasiakan identitas teman-teman, nggak mungkin ember gitu, nggak mungkin disebarin ke kemanapun gitu. Rahasia pasti akan kita jamin gitu. Jadi jangan takut untuk melapor. Itu kuncinya sih, itu kunci utama, nggak bisa dihilangkan, nggak bisa ditutup mata gitu. Jadi harus melaporkan, itu kuncinya. Iya, ini ada yang menarik juga sih Mas, benar-benar dia ngaku gimana jika jadi korban bully, tapi bulinya itu karena si A deket sama guru, jadi si A dikucilin. Nah, itu gimana? Deket sama deket dalam arti gimana nih? Maksudnya ini ya, mungkin karena kesayangan gitu ya, mungkin ada kesayangan gitu, karena dikucilin. Nah, mungkin solusi terbaiknya adalah ajak ngobrol si A dulu nih. Si A kan dekat sama guru. Nah, mungkin ada beberapa sikap, ya jujur aku juga dulu pernah kayak gitu. Jadi kayak sebel orang-orang yang mungkin dianggap sok pinter gitu ya, pasti di sekolah ya, mesti kayak gitu ya. Sok pinter lah, sok rajin gitu. Nah, maksudnya pasti ada sikap-sikapnya dia yang bikin kalian itu jadi benci kan, jadi kurang suka gitu. Maksudnya jadi akhirnya kemudian dikucilkan. Nah, itu harus diajak ngobrol tuh si A-nya gitu. Misalnya gini, "Hei si A, aku tahu kamu deket sama Bu Guru ini atau Pak Guru ini, tapi ya maksudnya janganlah seperti ini gitu, karena kan kita juga apa namanya sama-sama siswa gitu. Maksudnya kalau misalnya kamu deket, ya positifnya adalah bisa apa namanya bisa menjadi jembatan kalian ke guru itu gitu. Misalnya kalau misalnya ada tugas kan biasanya pasti lewatnya si A itu. Jadi harus dimanfaatkan itu kedekatan itu. Jadi untuk kemaslahatan satu kelas gitu loh. Jadi jangan cuman deket si A itu buat diri sendirinya dia doang gitu. Jadi harus bermanfaat buat teman-temannya juga yang lain kayak gitu. Jadi diajak ngobrol aja si A-nya gitu. Kalau misalkan kuncinya ngobrol ya berarti ya? Iya, harus diomongin, harus berdialog gitulah kalau bahasa kerennya. Jadi kalau misalkan kok udah diajak ngobrol si A-nya nggak pengertian tetap kayak gitu, nah teman-teman bisa ngobrol itu ke gurunya gitu. Nggak apa-apa, aku yakin kalau misalkan teman-teman ngobrolnya dengan baik-baik gitu, pasti guru juga akan meresponnya dengan cara baik kayak gitu. Nggak ada guru yang jahat itu, nggak ada teman-teman. Nggak bakal ada lolos ngajar gitu. Jadi semua itu guru baik, cuman memang tinggal kitanya aja gimana komunikasinya dengan beliau-beliau kayak gitu ya. Ini juga lucu, seringnya bilang aku dibully, padahal enggak. Nah, ini sekali lagi harus ngebedain ya, kalau bully itu terjadinya terus menerus dan nggak cuma sekali aja, misal tonjok gitu kan. Kalau tonjok itu cuma berantem doang gitu. Tapi kalau misalnya tonjoknya itu setiap hari Senin misalnya, setiap jam 10 misalnya. Setelah habis pramuka. Itu berarti sudah bullying. Nah, atau teman-teman bisa deh, teman-teman yang sekarang nih udah apa namanya ikut sesi ini ya dan udah tahu lah bully seperti apa. Nah, teman-teman bisa membuat suatu apa ya semacam poster atau apa di sekolah masing-masing. Ini misalnya dari 28, ayo habis ini kita bikin poster yang namanya bullying itu kayak gini loh, tempel itu di kelas atau di mading. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang aku bullying, tuh lihat nih bullying apa enggak gitu. Ini ada bullying itu kayak gini kayak gitu. Jadi yang termasuk bullying adalah ini gitu. Jadi itu bisa jadi apa ya panduan lah, bisa jadi pedoman buat teman-teman. Ada sedikit-sedikit bullying, nih bullying enggak, ini bullying enggak gitu, tempel aja di tembok yang gede gitu, nggak apa-apa. Gitu. Oke. Kak, gimana nih pendapatnya kalau misalnya kita punya teman tapi dia cuman baik sama kita kalau ada guru, tapi kalau udah gak ada guru kitanya diancem, dibully, gitulah sama mereka gitu. Kita itu berarti lebih dari satu orang ya? Ya ini dari SMP 31 nih. Wow. Nah itu teman-teman lagi-lagi kunci utamanya harus diobrolin gitu, harus ngomong gitu. Itu ngomongnya ngobrolnya
ngobrolnya bukan saat pelajaran ya. Tadi ada yang bilang, lah kalau kuncinya ngobrol di pelajaran kok nggak boleh ngobrol. Oh no. Kita harus tahu konteksnya ya maksudnya. Nah, maksudnya kalau dari kasus tadi yang diceritakan sama Kak Rosta bahwa itu berarti yang kalau kayak gitu yang diajak ngobrol siapa gitu. Ya anaknya dulu gitu. Maksudmu apa kalau baik cuma di depan gurunya doang gitu. Kalau tetapi selama kalau itu tidak merugikan ya, maksudnya dalam arti merugikan eh, ketika tidak ada guru. Jadi maksudnya kayak merugikan nilai misalnya. Jadi gara-gara itu nilainya yang yang membuli itu jadi yang sok baik itu jadi nilainya lebih tinggi dari kalian gitu. Padahal kalian juga sama belajarnya sudah sama-sama kencang misalnya gitu. Nah itu harus diobrolin ke gurunya gitu. Bu, saya ada keluhan seperti ini. Nah nanti maksudnya saya merasa bahwa si A itu baik ketika ada ibu aja gitu. Nah ini gimana Bu gitu. Nah aku yakin pasti ibu guru pun akan melihat dari dua sisi. Jadi akan mengcross check ulang gitu bahwa tidak dari cerita teman-teman aja, mesti akan melihat dari teman-teman yang sisi-sisi yang lain gitu. Jadi ibu guru pasti akan memberikan solusi gitu. Oke. Gitu. Jadi diingetin lagi ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak safe atau kayaknya Aman. nggak akan ditindaklanjutin sama guru gitu, teman-teman boleh chat Pilar di Boleh. Instagramnya atau di WhatsApp di 082242689694. Terus ini ada pertanyaan lagi nih, kalau diejek satu kelas, cara ngadepinnya gimana? Ini dari Wisnu. Kalau Wisnu, terima kasih ya. Ini biasanya kan nggak mau terbuka kan, Mas, untuk nyampein ini gitu ya. Luar biasa, Wisnu. Iya. Mungkin langsung bisa dijawab menurut Mas Luki dulu. Iya, kalau secara udah satu kelas itu apa namanya sudah termasuk sangat-sangat di pembulian ya, maksudnya merasa terpojokkan gitu ya, nggak ada teman gitu ya. Kalian harus bicara sama guru sih. Solusinya wali kelas mungkin dalam hal ini karena mungkin wali kelas yang punya hak di kelas teman-teman gitu ya. Sampaikan aja keluhannya apapun itu. Nah, nanti teman-teman bisa merekomendasikan misalnya si gurunya ini butuh saksi gitu. Nah, aku nggak percaya lah kamu ngomong kayak gitu misalnya. Bu, saya punya saksi ya. Teman-teman harus bisa memilih kira-kira siapa yang di satu kelas itu kan nggak mungkin semua itu orang tuh jahat gitu. Pasti ada yang hanya ikut-ikutan gitu. Atau mungkin sebenarnya dia itu baik karena di kelasnya kayak gitu jadi kayak gitu. Nah, teman-teman bisa merekomendasikan bu gurunya untuk coba Bu, kalau ibu nggak percaya sama ya silakan cross check ke ketua kelasnya atau siapa yang kamu anggap itu bisa memberikan informasi yang bisa dipercaya gitu, memberikan informasi yang jujur gitu. Aku yakin lah namanya manusia pasti, maksudnya nggak mungkin sejahat itu kayak di sinetron ya kayak gitu ya. Maksudnya satu kelas nggak nemen Kak Rosta misalnya itu sangat-sangat nggak baik gitu. Jadi kalau misalnya ini kejadian yang tadi itu masih teman-teman nggak melapor itu sampai lulus juga bakal seperti itu karena tidak ada efek jerah dari teman-teman yang lain yang ngebully teman-teman gitu. Betul, kita harus memutus mata rantai bullying gitu. Nah teman-teman, ini juga ada cerita lucu sih waktu SMP dulu karena kebetulan aku jadi ketua kelas. Aku bijak sekali saat itu. Ada satu orang yang dipojokkan terus karena dia terlalu pendiam. Nah, terus aku minta sesi ke wali kelas, Pak, saya ingin menyelesaikan masalah di kelas ini. Ada satu perempuan yang selalu dibully gitu. Terus di situ saya ditanya sama bapaknya, emang gimana bullyingnya gitu kan? Jadi gini Pak, setiap ada kelompokan, si teman saya itu tidak mendapatkan kelompok. Jadi benar-benar yang dikucilkan dari pembelajaran kalau kelompokan. Terus kalau misalnya saat istirahat, mesti nggak ada yang ngajak untuk makan bareng, atau mungkin ke masjid bareng gitu. Pokoknya dia sendirian terus. Dan anehnya ketika diajak ngobrol, kamu kenapa sih gitu? Cewek ini juga diem gitu. Nah kebetulan temanku yang ini tuh cewek ya, yang diem banget gitu. Jadi kita tuh bingung Pak gitu. Nah di situ semuanya saling diskusi, saling ngomong pendapatnya tentang si cewek itu, supaya nemu titik temu gitu loh. Oh ternyata si temanku yang pendiam ini memang tipenya seperti ini. Kita harus saling memahami. Nah setidaknya teman-teman ketika ada anak yang ngeselin, itu kita jadi paham aja gitu loh, oh karakternya memang seperti itu, kita nggak boleh menyakiti, kita nggak boleh menyudutkan, karena gimana pun
sekolah ini kan hak semua orang ya. Betul. Kelas itu milik semua anggotanya gitu. Nggak cuman untuk ketua kelas, nggak cuman yang gede ataupun nggak cuman yang cuman pinter doang gitu, pinter doang, yang cerdas gitu ya. Sekali lagi semuanya itu punya hak gitu. Nah, mungkin teman-teman yang punya jiwa kepemimpinan yang sama kayak kakak dulu bisa dicoba ya. Bisa dicoba. Jadi coba ngobrol ke wali kelas gitu. Bu, ini ada kejadian bullying yang terus menerus dan kalau misalnya diingetin tuh kayaknya nggak selesai, Bu. Nah, mungkin bisa kita musyawarahkan bareng-bareng gitu. Nah, itu mungkin kalau misalnya teman-teman butuh bantuan dengan pilar, kita bisa bantu dengan mengkomunikasikan gitu. Nah, betul. Jadi lagi-lagi ya teman-teman mungkin bertanya, emang pilar siapa sih, maksudnya kok lapornya ke kita gitu ya. Jadi pilar itu sudah bekerjasama juga dengan dinas pendidikan, dinas yang lain yang terkait dan juga sekolah teman-teman di sini gitu. Jadi jangan khawatir, kita juga ada di pihak teman-teman gitu. Kita ada di pihak kalian kalau kalian benar gitu ya. Lagi-lagi kalau kalian benar. Jadi jangan takut gitu. Sekali lagi jangan takut, bisa laporkan, nanti kita bisa langsung bantu komunikasikan ke sekolah gitu. Karena tentunya kita bisa kayak gini juga maksudnya kita sudah melakukan hal tersebut, sudah melakukan pengalaman kejadian hal tersebut dan alhamdulillahnya syukurnya kita hal-hal yang kayak gitu biasanya bisa tersolusikan. Karena kalau kita tidak tahu ya sampai kapanpun nggak akan ada solusi gitu, maksudnya nggak akan terselesaikan masalah kalian gitu ya. Asalkan kalau secara percintaan gitu ya itu masing-masing gitu ya, jadi kita nggak bisa bantu gitu ya, kecuali sudah ada kekerasan di dalamnya gitu. Oke. Oh iya Mas, sering banget kan video-video viral itu muncul, terakhir waktu itu di Purworejo ya, video yang memukul cewek itu ya. Itu kan juga kejadian sebagai penonton yang aktif memvideokan, sebenarnya bagus ya karena ada buktinya. Cuma kalau misalnya dipikir-pikir lagi, kenapa justru diem dan memvideokan gitu, nggak malah melapor ke guru, nggak melerai misalnya gitu. Iya benar. Karena memang pada sesi kemarin ya, karena sesi bullying ini nggak cuman sesi sama siswa aja nih teman-teman. Jadi kemarin juga Bapak Ibu guru teman-teman juga sudah melakukan sesi Zoom meeting ini dengan bullying gitu. Jadi kita menghadirkan narasumber. Nah, narasumber yang kemarin itu bilang, jadi kejadian yang paling banyak itu terjadi memang kebanyakan adalah siswa laki-laki kepada siswa perempuan. Karena mungkin siswa laki-laki merasa dirinya punya kekuatan untuk memukul sehingga si perempuan ini tidak punya daya gitu. Maksudnya tidak berani untuk melawan. Nah, makanya kejadian paling banyak itu terjadi laki-laki kepada perempuan, termasuk salah contohnya yang kejadian viral di Purworejo itu yang mungkin teman-teman sebagian tahu berita itu ya. Kemudian tadi saksinya kok bisa ada rekaman. Ya sisi lain memang bagus itu ada bukti, tetapi akan lebih bagus lagi ketika sambil merekam teman-teman juga sambil melerai gitu. Maksudnya nggak usah takut gitu. Maksudnya itu juga mungkin ketika itu terjadi ada beberapa faktor sih Kak Ros. Jadi mungkin juga yang rekam itu tidak berani melerai secara langsung gitu. Itu juga salah satu langkah positif juga, artinya ini dia niatan untuk merekam untuk melaporkan ini kepada guru BK misalnya gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan ketika teman-teman tidak berani melerai secara langsung. Mungkin kalau misalkan di pada saat itu dia ngelerai secara langsung akan ikut dipukul gitu loh, misal gitu, takutnya gitu. Jadi mending daripada aku ikut dipukul ya udah aku rekam aja, tapi aku akan melaporkan ini ke guru gitu, guru BK gitu. Itu nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman berani untuk melerai, ya lebih baiknya harus melerai gitu. Oke, melerai ya. Tapi ini juga kayak butuh skill khusus ya. Mungkin pas percobaan pertama melerai gagal gitu ya, tapi yang kedua berhasil gitu. Iya, ya semoga nggak ada yang kedua ya. Kalau ada yang kedua pasti kan. Ya pokoknya jangan sampai kita berhenti diem aja gitu. Kita harus bergerak gitu. Ini ada Inayatul Faiza Mas. Kak, dulu aku dibully karena paling disayangku. Iya, maksudnya ini juga tadi solusinya dari yang ceritain Kak Ros udah bisa diaplikasikan di situ gitu, bisa diterapkan. Coba untuk
coba untuk membuka diskusi. Kalau misalkan teman-teman berani diskusi tanpa guru itu jauh lebih baik gitu. Wow. Maksudnya aku akan diskusi dengan teman satu kelas tanpa guru dulu gitu. Itu akan jauh lebih baik. Tapi kalau misalkan butuh guru yang bisa untuk menengahi, ya nggak apa-apa, nggak masalah juga. Jadi meminta guru, Bu, saya meminta Ibu untuk menjadi penengah di sini gitu. Jadi saya dan teman-teman akan menyelesaikan satu masalah, masalahnya ini kayak gitu. Wah, itu keren banget sih teman-teman. Nggak kaleng-kaleng kalau misalnya teman-teman bisa berani membuka diskusi kayak gitu di kelas gitu. Teman-teman SMP belajar berpikir kritis, belajar dan lain-lain. Dan itu manfaatnya ketika teman-teman udah SMA, udah kuliah, udah dimanapun itu tempat kerja, pasti pemikiran teman-teman akan banyak terpakai gitu sama orang lain gitu. Keren, itu keren banget. Nah, aku juga maksudnya kita juga dapat sharing ya Kak Ros ya dari guru-guru yang ada di SMP teman-teman gitu, SMP 22, 28, 29, MTS gitu. Bahwa sebenarnya teman-teman juga kadang-kadang bisa menyelesaikan gitu, tapi mungkin caranya aja yang mungkin masih kurang tepat gitu loh. Jadi sebenarnya teman-teman juga pasti sudah punya apa ya, nalar gitu. Artinya kalau kayak gini ya harusnya kayak gini gitu. Tapi memang kita butuh apa ya, butuh masukan lah, karena kita juga masih remaja gitu kan ya. Kadang-kadang pemikiran kita itu butuh pengalaman dari orang tua gitu. Kalau di modul setara itu terakhir tuh teman-teman diminta untuk menuliskan komitmen, Mas. Jadi komitmen ini diharapkan masing-masing anak-anak setara, anak-anak semangat dunia remaja ini berani memutus mata rantai bullying itu. Nah, mungkin teman-teman bisa mengetikkan hari ini teman-teman belajar tentang bullying dan hal apa yang setidaknya langkah kecil apa yang dilakukan teman-teman untuk memutus mata rantai bullying. Boleh ditulis ya teman-teman. Contohnya Kak, misalnya, mulai hari ini saya akan menyampaikan pesan anti-bullying di sosmed. Widih. Misalnya dengan update story ya, boleh itu ya teman-teman. Jadi karena bullying di kelas teman-teman itu banyak banget, teman-teman terinspirasi untuk memutus dengan update di sosmed anti-bullying misalnya gitu. Atau misalnya teman-teman ngerasa saling mengajak untuk stop bullying, Inayatul Faiza bener banget. Atau ada ide lain silakan dituliskan, pokoknya aku berkomitmen untuk apa misalnya terkait memutus mata rantai bullying ini. Tapi ada satu pertanyaan di Instagram yang belum terjawab nih. Kalau dulu pernah dibully, tapi kita mau survive atau mau bertahan, itu gimana? Ini dari Tasya Asaura. Kata survive ini emang agak susah ya teman-teman untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mendapatkan perlakuan yang kurang enak, menyakitkan hati, kita cenderung untuk fokus pada emosi itu. Kita fokus ke sakit hati gitu. Kita fokus nangis dan sebagainya. Tapi sebenarnya banyak loh hal positif yang bisa dibangun dari kejadian itu. Oh, ternyata aku tahu ya rasanya disakitin itu kayak gini. Jadi aku nanti kalau memperlakukan orang nggak akan kayak gini. Sesederhana misal diungkapin kita itu anak rajin nih, gitu kan? Anak rajin terus diginiin, rajin gitu. Itu kalau setiap hari diungkapkan oleh temen, kita akhirnya jadi mikir, yaudah kalau gitu aku nggak mau rajin. Nah, jangan kayak gitu ya teman-teman. Jadi ketika ada bullying, teman-teman tetap survive dan bertahan bahwa yang teman-teman lakukan itu positif kok. Yang teman-teman lakukan itu untuk masa depan gitu. Dan teman-teman bisa menggali kepercayaan diri teman-teman melalui teman-teman yang positif gitu. Misalnya memang ada nih Mas Luki emang terkenal toxic gitu ya, toxic friend. Ya udah nggak usah berteman aja sama Mas Luki, tinggalin aja gitu. Tapi kalau misalnya Mas Luki ini anak yang enak diajak ngobrol, mungkin juga tidak melakukan bullying, nah itu kita deketin dan kita ajak bersama-sama mencapai impian gitu. Kalau anak SMP sekarang impiannya nggak lulus UN ya, karena udah nggak ada UN ya. Betul. Tapi mungkin masih ada impian pengen masuk SMA yang bagus misalnya, atau mungkin ke depan ya mimpi yang lebih gede gitu, misalnya jadi bos di masa depan. Ya, itu. Mau jadi YouTuber yang banyak uangnya.
Bisa jadi. Jadi memang prinsipnya teman-teman sekali lagi bahwa tadi salah satu faktor penyebab bullying biasanya kita tuh merasa lebih oke gitu ya, so yes, so oke timbang si dia gitu, misalkan timbang si orang itu gitu. Tetapi lagi-lagi bahwa kita nggak pernah tahu gitu. Aku sharing pengalaman pribadi yang benar-benar aku rasain. Jadi aku dulu juga pernah melakukan hal tersebut. Jadi kayak bukan bukan dalam hal membuli gitu ya, tetapi lebih kepada underestimate. Jadi kayak aku memandang orang itu kayak alah apa sih kayak gitu, dan aku kayaknya nggak mau lah berteman sama dia gitu. Tapi ternyata suatu saat bertahun-tahun kemudian itu ternyata aku tuh bener-bener butuh dia gitu. Entah gimana caranya gitu, maksudnya ternyata aku tuh butuh. Jadi memang kita tuh nggak pernah tahu gitu ke depan orang-orang yang kita ejek, orang-orang yang kita bully, orang-orang yang ternyata yang kita remehkan gitu, tapi ternyata pada suatu saat kita butuh orang itu gitu. Coba bayangin kalau ternyata hanya orang itu yang bisa menolong teman-teman pada saat itu gitu. Apa yang akan teman-teman lakukan? Padahal dulu dia sakit hati karena dia pernah dibully sama teman-teman gitu. Jadi memikirnya harus sampai situ sih gitu. Jangan yang aku nggak bakal butuh orang. Kita nggak pernah tahu, jadi jangan pernah bicara seperti itu gitu. Itu sih intinya gitu. Jadi jangan pernah melihat orang sebelah mata gitu, harus menghargai orang. Nah, makanya itu yang prinsip untuk menghindari dari perilaku bullying kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan yang dari Asila. Kak, kalau semisal teman kita itu bicara kasar ke kita, itu termasuk bullying atau bukan? Wah. Tadi sebenarnya udah disebutkan ya, ada bullying verbal lewat kata-kata. Kalau lewat kata-kata itu biasanya lebih dari sekali dan terus-menerus gitu ya, manggil nama orang tua, ataupun manggil gendut atau kurus. Bukan kurus sih, biasanya cungkring gitu ya. Nah, itu termasuk bullying kalau terjadi terus-menerus ya, highlight-nya terus-menerus. Nah, ini juga mungkin menarik ya Mas, kita sharing. Ada beberapa guru yang ngerasa justru dibully sama siswa. Betul. Nah, jangan salah gitu. Betul. Nah, teman-teman, bullying itu bisa terjadi pada siapapun, dan yang jelas kekerasannya itu berlangsung terus-menerus. Ketika Bapak Guru misalnya mengingatkan teman-teman yang tidak disiplin gitu ya, misalnya teman-teman telat gitu kan, terlambat masuk kelas, terus teman-teman misalnya dikasih tugas tambahan, terus teman-teman bilang gini, yang telat itu bilang gini, Pak Guru bullying, nggak boleh loh Pak Guru gitu, kan ini sekolah ramah anak gitu misalnya. Nah, teman-teman ini salah ya teman-teman. Kalau misalnya konteksnya itu hanya satu kali di saat teman-teman melakukan kesalahan gitu ya, itu bukan bullying. Betul. Bullying sekali lagi ketika itu terjadi kekerasannya terus-menerus dan tanpa alasan yang jelas gitu ya, tidak bermaksud untuk mendisiplinkan, itu akan disebut dengan bullying. Atau kalau misalnya yang dilakukan Pak Guru biasanya itu hanya pendisiplinan aja gitu. Nah, terkait dengan aturan-aturan itu ya Kak Ros ya, maksudnya bener tuh tadi ada pengalaman yang siswa dikasih sanksi, diberikan sanksi karena telat gitu, sedikit terus akhirnya kemudian Pak ini bullying, respon ramah gitu. Nah, maksudnya aturan-aturan kayak gitu juga, bullying itu sebenarnya tidak menjadi bullying ketika aturan itu memang sudah disepakati sama teman-teman gitu loh. Jadi teman-teman udah tahu kalau misalkan kalian itu kalau telat bakal kayak gini kayak gitu. Terus kalau misalkan tidak masuk hukumannya seperti ini. Nah, itu maksudnya kan teman-teman udah tahu sebelumnya gitu. Maksudnya itu kan udah tanpa kesadaran gitu. Udah ada kesepakatan dari awal. Nah, itu bukan bullying gitu. Nah, itu memang pendisiplinan positif. Maksudnya memang itu tugas guru yang harus kayak gitu. Kecuali memang berarti itu malah nantang ya, Mas, sebenarnya. Nantang gimana? Maksudnya ketika kita udah tahu aturannya gitu, tapi malah yang Pak Guru kita nggak boleh bullying gitu. Nah, itu gitu. Kecuali memang hukumannya itu tanpa sepengetahuan teman-teman, dan maksudnya ketika si A melanggar aturan, dia sanksinya misalnya membaca ayat Al-Fatihah misal, atau membaca Pancasila gitu misal. Nah, ketika aku telat, ternyata suruh berdiri di kelas dan aku harus disurakin sama teman-teman. Nah, itu yang maksudnya akhirnya jadi kemudian bullying. Nah, itu bisa dikomunikasikan, Pak lah kemarin si A telat
hukumannya seperti ini, kok saya kayak merasa tersudut, kayak saya kayak gini di kelas harus di kayak gini. Nah itu baru namanya mungkin baru namanya kategori bullying gitu, itu bisa dikomunikasikan. Tapi kalau misalkan dari hukumannya merata kayak gitu, memang itu udah tahu ya, itu bukan bullying teman-teman. Gitu. Ada yang bilang kita harus ramah bapak juga. Oke. Kak, gimana kalau siswa telat dihukum kok guru telat gak dihukum? Gak adil. Aduh. Nah, itu maksudnya kemarin juga sudah sempat dibahas dengan Bapak Ibu guru teman-teman gitu ya. Jadi maksudnya dari diskusi tersebut muncullah pembahasan bahwa sebaiknya ketika aturan-aturan itu dibuat itu teman-teman juga dilibatkan gitu. Nah, nanti ketika teman-teman dilibatkan, misalkan tiba-tiba kepala sekolah memanggil perwakilan setiap kelas atau OSIS atau apapun. Jadi tadi ketika nanti teman-teman ternyata dipanggil dan disuruh mewakili teman-teman untuk membuat aturan atau berdiskusi dengan Bapak Ibu, nah itu disampaikan di situ gitu. Teman-teman menyampaikan kami siswa pengennya seperti ini Pak, kayak gitu. Dia nanti pasti Bapak Ibu guru akan mengambil jalan tengahnya kayak gitu. Nah itu disampaikan aja, misalkan siswa telat dihukum Pak, Bu Guru, Bapak Ibu guru telat gimana Pak? Apa baiknya supaya adil sama-sama dihukum kayak gitu. Nah itu harus dari kesepakatan itu gitu. Jadi disampaikan aja. Itu udah disampaikan kemarin waktu sesi dengan Bapak Ibu guru teman-teman sekalian gitu teman-teman. Advan S5E 4GS tanya apa ya tadi ya? Kalau misalnya kalau dibully, misalnya kalau aku dianggap terlalu polos itu gimana? Dibully karena dianggap terlalu polos gitu maksudnya? Padahal enggak. Padahal enggak polos. Enggak. Tapi kamu merasa merasa tersudut gitu gara-gara kamu polos, orangnya polos gitu. Ya gitu. Jangan misalnya ada kelompok gitu, aku kayak nggak dapat kelompok. Sama. Oke. Nah, sebenarnya polos tidak polos itu juga bukan suatu hal yang bukan sesuatu hal yang aneh gitu. Maksudnya, lah emang apa salahnya kalau aku polos gitu kan? Maksudnya nggak merugikan juga orang lain gitu. Nah, kecuali maksudnya dalam tanda kutip kurang paham gitu ya, kurang pahaman gitu mungkin, atau lemot atau apa gitu. Maksudnya kalau polos kan suatu hal yang biasa kan. Maksudnya ya nggak apa-apa, apa masalahnya polos gitu. Nah, kamu harus membuktikan tuh, maksudnya kan kamu tadi bilang padahal aku nggak polos kok gitu. Nah itu maksudnya kamu harus buktikan apa yang teman-temanmu sampaikan itu salah gitu, apa yang teman-temanmu anggap teman-teman itu ya tidak benar gitu. Polos dalam hal apa, misalnya pengetahuan ya aku boleh dicoba kok, masih boleh dites gitu misalnya gitu. Dan kamu bisa sampaikan itu ke teman-teman yang lain gitu. Atau misalkan pada pembagian kelompok tadi kan kamu bilang pembagian kelompok saya pasti tidak dapat, ya kamu acungkan jari aja ke gurunya, Bu saya selalu nggak dapat Bu, gimana Bu, kayak gitu. Bilang aja sama bu gurunya pada saat pembagian kelompok itu gitu. Jadi tadi kuncinya adalah harus berani bersuara gitu ya, Advan ya. Ya. Teman-teman satu lagi mumpung ingat, jadi tadi ketika ada ada pertanyaannya tadi kalau nggak salah, maksudnya terkait dengan berkata kasar gitu, berkata kasar apakah itu jadi bulian gitu, apakah itu termasuk dalam bullying. Nah, berkata kasarnya itu apa dulu ini teman-teman? Jadi ada juga yang namanya menjurus ke arah kekerasan seksual. Mungkin kata-kata kasarnya itu terkait dengan organ-organ reproduksi atau mengejek secara privasi teman-teman gitu. Nah, itu sudah termasuk dalam kekerasan seksual. Ada yang namanya catcalling, misalkan body image gitu ya Kak Ros ya. Jadi kalau membuli dengan fisik tubuh, membuli dengan karena dia satu hal yang agak aneh gitu ya, itu termasuk dalam kekerasan seksual. Itu justru lebih berbahaya gitu. Maksudnya dampaknya juga lebih berbahaya. Jadi harus benar-benar harus omongkan gitu, harus disampaikan bahwa itu tidak baik gitu. Itu harus dilaporkan ke guru BK. Betul. Semua bisa diceritakan ke guru BK, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman juga ada keluhan terkait guru BK yang misalnya kurang asik, itu bisa diceritakan ke kita gitu. Kita nanti bantu ngobrol gitu ya. Enggak berarti kita akan menjelek-jelekan teman-teman ya. Ember. Ini ada yang ya ember gitu ya, singkatnya. Enggak kayak gitu kok. Kita akan sharing aja sama guru teman-teman, dan semoga yang didapatkan teman-teman hari ini benar-benar membuat teman-teman
berani gitu ya, berani mengungkapkan, berani memutus kalau misalnya ada yang dibully terus-menerus gitu. Nah ini tadi beberapa highlight ya teman-teman, ketika teman-teman dibully atau apapun itu pastikan bullying teman-teman apa ya, yang membuat teman-teman dibully itu apa gitu. Oh, aku itu terlalu polos. Nah, terlalu polos emang aneh, emang berdampak gitu. Oh, mungkin aku kurang mudengan aja misalnya. Oh, berarti aku harus lebih pintar misalnya kayak gitu. Jadi dari situ teman-teman juga refleksi. Oh, ternyata teman-teman tuh pengennya aku lebih ini, tapi aku nggak bisa misalnya. Ya nggak apa-apa, bisa disampaikan ke orang-orang yang teman-teman percaya, misalnya guru ataupun orang tua, untuk menceritakan apa yang teman-teman rasakan gitu. Jangan sampai memendam sih teman-teman, karena kalau misalnya memendam bisa suatu saat muncul gitu ya, terus kayak bom. Jangan, oke? Terus kalau misalnya teman-teman itu berdampak ke hal-hal yang sifatnya akademis ya, misalnya kelompokan itu kan supaya teman-teman bisa diskusi ataupun bisa mengikuti pelajaran dengan baik gitu ya. Kalau misalnya berdampak ke hal itu, teman-teman bisa sampaikan ke wali kelas ataupun ke guru BK gitu. Jadi supaya ketemu titik temu nih, nggak cuman di teman-teman aja yang ngerasain sedihnya kayak gitu. Nah, ini juga tadi salah satu bahasan ya teman-teman yang kedua, yaitu bahwa guru itu mungkinkah melakukan bullying. Tadi jawabannya adalah kalau misalnya itu tidak terjadi pada diri kamu saja, bisa terjadi ke teman-teman kamu yang melanggar aturan, itu namanya bukan bullying, itu namanya pendisiplinan. Coba koreksi, mungkin teman-teman melakukan kesalahan yang sudah disepakati. Oh iya, telat misalnya. Oh iya, tidak mengerjakan PR gitu. Ya kalau misalnya tidak mengerjakan PR terus inginnya malah dipuji, itu aneh ya guys. Kalau misalnya teman-teman nanti ada pertanyaan, bisa disampaikan lewat WA saja. Betul. Jadi ini adalah sesi pembuka ya teman-teman ya. Jadi kelas online ini tergantung dari teman-teman. Kalau misalkan teman-teman butuh sesi lanjutan atau mungkin pembahasannya yang lain yang terkait dengan apa yang teman-teman rasakan di sekolah atau topik di setara, di modul setara yang teman-teman dapat dari guru, kayaknya aku ini Kak, apa namanya, kemarin masih penasaran tentang topik tentang gender misalnya, atau topik tentang nafsa gitu atau apapun itu. Nah, teman-teman nanti bisa langsung kontak kami di WhatsApp atau di Instagram boleh gitu. Atau nanti teman-teman yang merasa punya pengalaman gitu, Kak aku mau testimoni dong gitu, jadi narasumber, boleh banget gitu. Jadi tentang hal apapun itu yang terkait dengan persekolahan atau khususnya ya tentang kesehatan reproduksi yang teman-teman pelajari di Tara, nah itu teman-teman bisa bahas di sini bareng-bareng. Oke. Dari aku terima kasih banyak ya teman-teman ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan teknis dan lain-lain karena ya ini awalan dan kami senang banget karena tadi sampai 100 partisipan, 100 peserta gitu ya, sangat-sangat luar biasa. Sekarang ada 93 mungkin yang 7 tadi. Wah, cuma 7 orang doang yang berkurang ya? Ya, karena mungkin ada cukup acara setia yang lain mengikuti kita. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Stay safe, stay healthy ya, jaga kesehatan karena memang kondisi sedang seperti ini gitu. Jadi teman-teman juga, aku yakin, aku percaya teman-teman lagi banyak kesibukan sekolah gitu ya. Sekarang sekolahnya di TVRI, sekolahnya di apa gitu ya. Itu suatu hal yang luar biasa karena aku sama Mbak Rosta sama yang lain yang udah tuir-tuir itu tidak bisa merasakan hal itu. Jadi silakan dinikmati aja gitu ya, teman-teman ya. Dari SMP 31 terima kasih Kak, topiknya sangat menarik buat kita, Widhi. Terima kasih. Pantengin terus Instagram Pilar ya di @pilar_pkbi. Di situ ada informasi-informasi menarik. Teman-teman juga ada jamming bareng malam Jumat, malam Minggu itu ada konten-konten sendiri gitu ya. Ada pokoknya seru deh teman-teman, chat aja, spam aja yang banyak di komen atau spam di DM gitu ya tentang apa yang teman-teman pengen tahu gitu, nggak apa-apa di situ. Oke, teman-teman, terima kasih. Terima kasih banyak ya.